Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Izinkan saya pertama-tama ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Yang terhormat Bapak Camat Sibolga Selatan, Pak Tanjung. Yang terhormat Bapak Ibu Lurah, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Lingkungan Kecamatan Sibolga Selatan. Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi penerima untuk wilayah calon dinas pendidikan wilayah 10 untuk mempercepat kegiatan kita ini. Saya yakin Bapak Ibu punya kegiatan yang lain kepada orang-orang mereka tidak ada. Jadi bukan linknya, mungkin ada nanti dikasih linknya di sini nanti. Dimana linknya? Masih kita buka semuanya. Ditempatkannya kegiatan ini pada kami salah satu tempat sosialisasi penerimaan peserta didik baru. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini sangat positif. Kami menyambut dengan baik, Pak. Kegiatan ini kalau bisa sering juga, Pak, laksanakan di sini agar masyarakat kami ini tahu mengenal tentang proses daripada penerimaan siswa didik baru, karena memang sekarang sudah secara online, Pak, ya, tidak ada lagi walaupun kita ada kedekatan, tidak ada. Kalau memang siswa kita itu berprestasi ya diterima, kayak gitu. Jadi saya pun pengalaman semalam, karena anak saya langsung mendaftarkan ke SMK, ya memang nggak bisa dibantu, ya udah, daftarkan aja, berjalan dengan baik kan gitu. Karena terbiasakan anak ini untuk ada di gitu, nanti jadi kebiasaan gitu. Dan saya juga bukan membanggakan kepada Bapak Ibu Lurah, Pak RT untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada pada kegiatan ini nanti kepada masyarakat, apa-apa saja yang berhubungan. Karena di mana untuk SLTA ini sebelumnya ini adalah penaung di bawah kita di pemerintah Kota Sibolga, namun 2 tahun bukan apa ya, 2 tahun belakangan dialihkan menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Jadi hanya tingkat SMTP sama SD, TK itu ada kewenangan pemerintah Kota Sibolga. Benar. Tapi kita bersyukur kita Sibolga Selatan ini menjadi tempat untuk disosialisasikannya peserta penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2024-2025 tingkat SMTA atau sederajat. Juga yang saya hormati Pak Kasubag TU, Cabang Dinas 10 beserta dengan jajarannya yang kami bawa dari kantor tadi, Pak. Jadi izin Pak Camat, sedianya memang Ibu Kepala Cabang yang di sini, Ibu Elvira Sinaga, kebetulan Ibu itu beberapa hari kurang sehat dan kondisi kurang fit, sehingga Ibu itu mengarahkan kepada kami untuk dapat melaksanakan tahapan-tahapan ini sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi sebelum kami sampaikan Pak Camat, ada beberapa hal nanti yang akan kami sampaikan dalam slide kegiatan sosialisasi ini kepada khususnya kepada Bapak Lurah dan juga Bapak Kepala Lingkungan. Nah, alasan pertama kenapa kami pilih Sibolga Selatan. Pertama, tadi sudah disebut Pak Camat, karena kami anggap Sibolga Selatan ini merupakan kawasan yang paling luas, dan padat penduduknya. Dan pada penduduknya, artinya disinilah nanti banyak permasalahan yang terjadi dengan jumlah lingkungan yang paling banyak. Kalau kita berkaca kepada Sibolga Kota, Sibolga Sambas, itu mungkin tidak sebanding banyaknya jumlah penduduk Sibolga Selatan. Dan rata-rata di sana sudah agak lumayan mampu, banyak mengetahui cepat informasi Bapak dan Ibu. Apalagi kita nanti yang dari Sibolga Selatan ini apa bangunan ini atas sana Bapak dan Ibu, ya ini mau kadang-kadang kurang akses. Nah, itu yang pertama, alasan utamanya kenapa kami pilih. Makanya sebelumnya
tentunya kami melakukan audiensi ke kantor camat sebelah selatan untuk melaksanakan sosialisasi ini. Yang kedua, kenapa ini perlu kami sampaikan? Ini sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas. Sebelum nanti tanggal 15 bulan 5 PPDB pendaftaran tahap pertama ini kita buka Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan arahan Pak Kepala Dinas itu harus dilaksanakan sosialisasi kepada Pokopinda yang ada di daerah di bawahnya. Termasuk juga kami himbau kepada Bapak Kepala Sekolah kami yang di bawah cabang dinas, mereka mensosialisasikan PPDB ini ke sekolah-sekolah SMP MTS yang ada di bawah, yang dekat dengan lingkungan sekolah mereka. Nah, itu wajib. Dan ini laporan hasil sosialisasi ini kan wajib kami laporkan sebelum tanggal 30 ke Bapak Kepala Dinas sebagai laporan nanti Pak Kadis ke Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, karena kegiatan PPDB ini bersifatnya nanti se-Sumatera Utara Bapak dan Ibu. Karena ini sudah disahkan oleh Pak PJ dan diturunkan melalui SK Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Jadi artinya ini resmi Bapak Ibu. Jadi sehingga nanti jangan nanti banyak pengaduan masyarakat yang tidak paham mengerti untuk mendaftarkan anaknya. Karena kegiatan PPDB ini akan langsung diawasi oleh Ombudsman dan juga KPK Bapak dan Ibu. Kita di sini mungkin yang tenang-tenang. Mungkin di daerah tempat lain itu banyak pengaduan yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Apalagi nanti mereka mengajak sekolah-sekolah favorit. Ya mungkin ada orang tua yang mau anaknya kita masuk sekolah favorit. Jadi pas sampaikan Pak Camat tadi, anak yang menentukan sekarang Bapak dan Ibu, bukan seperti kita dulu mendaftar, bawa dokumennya, datang ke sekolah, isi formulir pendaftaran, selesai, tidak. Jadi kita harus bermain dengan aplikasi Bapak dan Ibu. Jadi zaman semakin canggih. Semua nanti dokumen dimasukkan ke aplikasi. Dan anak yang mendaftar wajib menggunakan handphone Android nanti. Handphone Android. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nanti linknya ada, nanti akan kami berikan nanti itu linknya. Disitulah nanti akan lakukan pendaftaran. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa sosialisasi ini perlu kami lakukan? Untuk meminimalkan masalah-masalah nantinya, pengaduan-pengaduan nantinya yang datang kepada kami, sehingga masyarakat itu sudah paham dan dibantulah nanti oleh Pak Lurah, Pak Kepling, warganya yang ada di sekitar yang bisa dijelaskan. Nah itu, jujur saya sampaikan sampai tahun yang lewat saja pun ada sampai kepala lingkungan bertanya kepada kami, karena banyak warganya yang datang Bapak Ibu mempertanyakan ini. Kepala lingkungannya pun mungkin kurang memahami, sehingga kepala lingkungannya datang ke kantor mempertanyakan itu, bagaimana sistem pendaftarannya. Nah, nanti pun kami di kantor cabang dinas akan memasang di situ spanduk besar tahapan-tahapan pelaksanaan ini semua. Jadi kalau orang KPU membuat tahapan, kami juga buat tahapan. Ada di tahapannya Bapak Ibu sampai nanti pengumuman final. Nanti kegiatan PPDB ini dilaksanakan 2 tahap Bapak dan Ibu. Ada 2 tahap nantinya. 2 tahap, nanti tahap pertama itu sistem apa yang digunakan, tahap keduanya sistem apa yang digunakan. Nah, sekedar informasi Bapak dan Ibu, sesuai dengan juknis yang sudah kami terima dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan di sini sudah dipaparkan semua bentuk tahapan-tahapannya dan pembagian kuota. Kuota nanti anak-anak kita yang akan masuk dalam pendaftaran PPDB online. Nanti ada tahapannya, tahapan zonasi Bapak dan Ibu. Tahapan zonasi. Nah, zonasi ini seperti apa? Nah, tentu kita tahu zonasi ini merupakan tahapan tempat tinggal siswa yang berada dekat dengan lingkungan sekolah. Tapi ada catatannya Bapak dan Ibu. Itu radius 1 km. Dibuktikan dengan adanya KK yang masih berlaku. Nah, pertanyaannya, KK seperti apa sekarang ini Bapak dan Ibu? Karena kami pun sudah berkoordinasi dengan Kepala Catatan Sipil Sibolga. Nah, KK nanti yang digunakan itu adalah KK-nya tidak bisa KK-nya nanti ya diterbitkan dalam tahun ini. Kalaupun dia mau masuk harus diterbitkan setahun sebelumnya Bapak dan Ibu. Setahun sebelumnya. Contoh macam itu, inilah KK-nya Bu, Ibu Kusma Kecapil, keluar KK baru.
Kalau ibu tinggal di sini dekat dengan sekolah X misalkan, anak ibu mau ke situ, nggak bisa bu, nggak bisa. Nah, kalaupun ada niat mau ke sekolah yang kita tuju, contohnya beberapa saat yang dulu-dulu, itu harus dipersiapkan kiat. Nah, itu dia Bapak dan Ibu, itu zonasi. Nanti ada tahapan afirmasi. Afirmasi ini apa Bapak dan Ibu? Nah, inilah masuk kelompok nanti afirmasi ini ya, siswa miskin. Itu nantinya yang menggunakan yang sampaikan Pak Camat tadi. Nah, betul sampaikan Pak Camat, mungkin Pak Camat sudah memahami juga informasi-informasi di lapangan. Untuk tahun ini kartu KIS nggak bisa digunakan, kartu Indonesia Sehat nggak bisa digunakan. Yang bisa digunakan kartu apa Bapak Ibu? Kartu PKH, KIP, yang bisa digunakan. Dan jadi sebentuk kartu lain sifatnya bantuannya dari pemerintah, dan memang itu layak mereka terima. Tapi apabila nanti ada orang Bapak Ibu memiliki kartu di luar PKH dan KIP, misalkan ada jenis bantuan lain, karena nanti di sini sudah ada linknya, dan itu langsung bisa kami cek Bapak Ibu, dan langsung sinkron kepada dinas sosial itu jenis kartu apa dan apakah memang dia pemiliknya atau tidak. Dapat kami buktikan nanti. Dapat. Jadi kalau dia pun memanipulasi kartu tersebut, kami akan temukan. Jadi jika memang dia memang penerima bantuan, itu nanti pihak luar melalui kepala lingkungannya memang ada mengeluarkan surat. Kan setiap orang yang menerima bantuan kan ada daftar nama Bapak Ibu, daftar nama yang sudah dirilis oleh dinas sosial, dan ini diturunkan ke bawah. Ada daftar nama dan itu biasanya diisnakan. Nanti pasti ada itu Bapak dan Ibu. Nah itu contohnya. Nah kenapa kartu bisa digunakan? Nah sesuai dengan rapat jum kami dengan Dinas Pendidikan Provinsi, temuan dari Kementerian Pendidikan tentang PPDB 2 tahun terakhir, ternyata Bapak dan Ibu yang menggunakan kartu KIS ini kebanyakan orang mampu, orang yang mampu. Nah itu dia yang mampu, dan ini banyak yang masuk, banyak yang masuk dibandingkan yang menerima PKH dan KIP. Makanya turun surat edaran dari kementerian, jadi yang menerima kartu KIS itu ditolak. KIS. Jadi itu dasarnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi biar tahu nanti alasannya kepada masyarakat kita yang ada di lingkungan kita, jelaskan kepada masyarakat. Nah, itu tahap afirmasi nanti Bapak dan Ibu ada tahapannya. Terus ada nanti penyandang disabilitas yang cacat. Atau ada tetangga Bapak Ibu yang cacat, tapi anak di sekolah misalkan di SMP 7 sekolah dia, tapi cacat anak ini Bapak Ibu, cacat disabilitas, ini bisa nanti mendaftar dengan catatan dia memang menyandang disabilitas. Kepala sekolah SMP-nya mengeluarkan surat keterangan memang anak ini menyandang disabilitas. Nanti ini yang dibawa ke sekolah waktu pendaftaran, dan itu diupload. Nah, itu bisa digunakannya itu surat keterangan ke sekolah, atau bisa dia menggunakan dari lembaga-lembaga yang berhak menilai dia disabilitas, misalkan psikiater. Nah, psikolog dia menggunakan surat keterangan bahwasanya anak itu memang menyandang disabilitas, bisa digunakan Bapak dan Ibu. Itu nanti ada persentasenya yang digunakan di dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, perpindahan tugas. Ada nanti kuota perpindahan tugas. Nah, perpindahan tugas ini dibagi dua. Ada perpindahan orang tua, wali. Nanti bisa saja misalkan Pak Lurah, Pak Camat kita ini pindah tugas. Misalkan camat contohnya dengan beberapa pindah ke sini Pak. Jadi harus di sini bawa keluarga. Jadi surat pindah tugas Bapak ini nantinya itu dasar yang harus diupload. Itu perpindahan orang tua. Baru ada nanti anak guru. Nah ini khusus teristimewa kepada anak guru. Misalkan SMA 1 Sibolga, ada guru di situ, ada anaknya tamat SMP tahun ini, anaknya mau ke SMA 1, itu dikasih dispensasi, bisa anak gurunya, dan dinyatakan suatu keterangan dari kepala sekolah menyatakan bahwa guru itu merupakan guru di situ mengajar. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Yang ketiga, yang keempat, melalui jalur prestasi. Nah ini yang banyak orang bersaing.
yang sampaikan Pak Camat tadi seperti ini lah ya, prestasi. Nanti pertama adalah prestasi nilai raport. Ada nilai raport Bapak dan Ibu. Jadi kok yang nilai raport anak Ibu tinggi-tinggi, bagus, nggak usah sanksi. Sekalipun anak Ibu sekarang sekolah di Pekanbaru, di tempat neneknya. Karena di sini orang tuanya dia mau ke sini, tapi dia sekolah di Pekanbaru sekarang. Ternyata dia jual kelas, ada jual umum di sana tinggi-tinggi nilainya. Bisa Bapak Ibu ke sini. Karena dia masuk melalui jalur prestasi nilai raportnya yang akan dinilai nantinya. Pertama nilai raportnya di situ. Kalau nilai raportnya 90 ke atas ya kemungkinan besar masuk, apalagi yang masuknya sekolah favorit. Bisa Bapak Ibu ya. Itu kegiatan ini mungkin hari kesehatan itu baru, tapi kita bersyukur. Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi penerima